Shalom anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Semoga anak-anak semua tetap sehat dan semangat, terutama di dalam mengikuti pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini. Kita akan memasuki KD 35, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga berikutnya akan membahas bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI. Kita akan berbicara tentang ancaman. Lalu kita juga akan membahas bentuknya. Ancaman itu adalah satu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Berbicara ancaman bisa dibedakan bentuknya menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, membahayakan keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Secara umum, ancaman pasti akan mengganggu integrasi nasional, karena integrasi itu muncul dan integrasi itu merupakan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga muncul keserasian dan keselarasan nasional. Jadi boleh dikatakan integrasi nasional adalah proses untuk menyatukan atau disebut sebagai satu usaha untuk menyatukan hal-hal yang menjadi perbedaan, sehingga muncul keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, biasanya integrasi ini akan terganggu bila muncul ancaman, baik yang bersifat militer tadi maupun yang non-militer. Berbicara tentang integrasi nasional, kita akan melihat pengertian integrasi nasional secara politis maupun secara antropologis. Secara politis, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi jelas bisa dilihat bentuknya. Integrasi secara antropologis lebih mengarah kepada unsur-unsur budaya, dan secara politis itu kepada sosial dan budaya di dalam masyarakat atau kesatuan wilayah nasional. Jenis-jenis ancaman seperti yang sudah tadi disebutkan atau bentuknya secara umum bisa kita lihat. Satu, ancaman militer, dan yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer, contohnya atau bentuknya bisa kita lihat lagi, salah satu adalah agresi. Nanti kita akan membahas agresi dan memilah-milah bentuk agresi. Kemudian pelanggaran wilayah oleh negara lain, adanya spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, dan lainnya yang Ananda bisa baca dalam materi kita nanti. Baik, kita akan mulai dengan bentuk yang pertama, agresi. Agresi adalah kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah suatu negara. Bentuk-bentuk agresi yang bisa kita bahas adalah invasi, bombardemen, blokade, serangan unsur bersenjata, serta pengiriman kelompok bersenjata. Invasi itu adalah menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Sedangkan bombardemen adalah dengan menggunakan senjata melakukan satu serangan kepada negara lain. Nah, blokade ini adalah memblok, menutup pelabuhan-pelabuhan, pantai, dan wilayah udara oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap suatu negara.
Bentuk yang kedua dari ancaman militer bisa kita lihat adalah spionase, sabotase, pelanggaran wilayah yang akan kita bahas berikut ini. Spionase adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh agen rahasia di dalam mencari atau mendapatkan rahasia pertahanan negara. Yang ketiga adalah sabotase. Sabotase itu adalah tindakan merusak atau tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan personel dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Yang berikutnya adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini berarti memasuki wilayah negara lain oleh suatu negara. Memasuki wilayah negara lain tanpa izin akan mengakibatkan sengketa. Contohnya adalah sengketa batas perairan Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Yang berikutnya adalah aksi teror bersenjata. Biasanya aksi teror bersenjata ini dilakukan oleh kelompok-kelompok atau bisa kita sebut jaringan teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri. Kemudian ada perang saudara yang terjadi di antara kelompok masyarakat, pemberontakan bersenjata, ancaman keamanan laut. Nah, ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer. Tidak ada sifat fisiknya, tidak kelihatan bentuknya. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam ancaman ini adalah ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, keselamatan umum, dan lainnya. Bentuk lainnya bisa kita lihat adalah intimidasi, kebodohan, kemiskinan, dan lainnya. Nah, ini nanti semua akan kita bahas di dalam pertemuan kita di kelas, dan Ananda juga akan membahasnya melalui suatu bentuk-bentuk tanya jawab, diskusi, maupun soal-soal yang sudah disiapkan. Nah, begini materi kita sampai di sini. Ada hal-hal yang masih belum dipahami, bisa kita diskusikan di kelas. Terima kasih untuk perhatian Ananda semua. Silahkan memutar video ini kembali untuk lebih memahami. Semangat di dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.